Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan bahas soal SNK tahun 2024 jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Jadi di sini ada deskripsi soal untuk soal 20 sampai 22 tentang menggelindingkan meja. Terdapat dua buah meja berbentuk poligon beraturan, jadi satu meja hitam dan satunya lagi putih. Dengan satu tanda panah di atasnya. Setiap sisi meja, baik meja hitam atau putih, memiliki panjang yang sama. Panjang sisi meja hitam dan putih pun sama. Jadi pada awalnya meja hitam terletak di tengah-tengah ruangan, tidak dapat digerakkan, sedangkan meja putih terletak tepat di sebelah utara meja hitam. Sedemikian sehingga kedua sisi meja saling berhimpitan dan tanda panah di atas meja putih juga menunjukkan ke arah utara. Anda kemudian memiliki ide usil, yakni menggelindingkan meja putih searah jarum jam, mengelilingi meja hitam dan menjamin bahwa kedua meja selalu bersentuhan selama beberapa putaran. Sebagai contoh, berikut ini ilustrasi jika Anda menggelindingkan meja putih yang berbentuk segi 4 mengelilingi meja hitam yang berbentuk segi 5 sebanyak satu putaran. Perhatikan bahwa setelah satu putaran tersebut, tanda panah pada meja putih sekarang menunjukkan ke arah timur. Jadi di sini bisa kita lihat ada meja putih yang berbentuk persegi dengan 4 sisi, kemudian meja hitam berbentuk poligon ya dengan 5 sisi. Nah, di sini arah panah di meja putih itu awalnya ke arah utara ya. Kemudian dia mau diputar sebanyak 5 kali, jadi diputar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi arahnya ini akan mengubah jarum arah ini ya, arah tanda panah ya maksudnya. Arah tanda panah nanti akhirnya setelah satu putaran dia akan ke arah timur ya. Jadi ini masih bisa kita hitung manual ya. Kalau ini ada persamaannya, kalau kita cari perubahan posisi. Jadi perubahan posisi itu sama dengan M dikali jumlah putaran. Kemudian nanti dimod dengan N. Jadi M itu adalah jumlah sisi meja hitam. Jadi sisi hitam aja. Kemudian N itu adalah jumlah sisi meja yang warna putih. Nah, nanti kita tinggal masukkan aja, kita coba. M itu jumlah sisinya 5 dikali jumlah putarannya 1. Kemudian di modulo atau kita cari sisa baginya dengan N itu 4 ya. 4. Sini 5 mod 4. 5 mod 4 atau 5 sisa baginya ketika dibagi dengan 4 adalah 1. Nah, bisa lihat di sini karena di sini sisi untuk meja putih hanya 4, maka hanya ada 4 arah yang akan ditunjukkan, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Nah, ketika dia cukup satu kali, maka dia dari arah utara, maka dia satu kali pindah, itu langsung ke arah timur. Maka jawabannya adalah timur. Sama ya tadi. Oke, itu kalau kita pakai rumus atau persamaan ini. Nah, bagaimana jika di nomor 20? Kita lihat soalnya, jika Anda menggelindingkan meja putih yang berbentuk segi 8, mengelilingi meja hitam yang berbentuk segi 11 sebanyak satu putaran, kemana arah yang ditunjuk oleh tanda panah pada meja putih pada akhirnya? Tuliskan jawaban dalam bentuk 2 huruf kapital yang menyatakan singkatan mata angin seperti pada ilustrasi. Jadi ini sebenarnya bisa kita coba ya. Tapi kalau kita mau gambar segi 8 kemudian segi 11 lagi itu agak rumit ya. Jadi kita langsung aja sebenarnya di sini perubahan posisinya bagaimana. Jadi sini perubahan posisi itu sama dengan jumlah sisi hitam ada 11, kemudian jumlah putaran 1, kemudian kita mod dengan jumlah sisi yang putih itu ada 8. Jadi 11 kemudian mod 8 itu adalah 5 ya. Jadi 5.
Sorry, 11 mod 8 bukan 5 ya, 11 mod 8 itu 3, sorry, 3. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di gambar nanti. Ya, jadi di sini karena sekarang bukan lagi meja putihnya berbentuk 4 sisi atau hanya menunjukkan utara, timur, selatan, barat. Sini udah 8 ya. Maka di sini kita tambah dulu di sini menjadi 8 arah. Oke, 8 arah. Jadi di sini ada 8 arah. Seperti yang ini timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Nah, sekarang bisa dilihat kalau perubahan posisinya nanti itu 3 ya. Jadi yang pertama di arah utara kalau dia pindah 3 kali, maka yang pertama ke timur laut, kedua timur, yang ketiga ini tenggara. Jadi jawabannya adalah tenggara. Oke, kalau ada cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih singkat, boleh komen di kolom komentar, atau jika ada pembahasan saya yang keliru, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan. Oke, kalau ada cara yang lebih cepat, lebih tepat, lebih singkat, atau ada pembahasan saya yang masih kurang dimengerti, boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.